Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, mata kuliah Analisis Data Kategorik, ingin mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Analisis Hubungan Tingkat Pemahaman Materi dengan Tingkat Depresi pada Mahasiswa Universitas Airlangga selama perkuliahan daring. Anggota kami ada 4. Yang pertama ada Sylvia Hani Ayubi dengan NIM 022, Sakina Priyanti dengan NIM 028, Octavian Nainggolan dengan NIM 051, dan saya sendiri Alvitaria Pangestu dengan NIM 055. Ya, ini bahasan untuk kita pada hari ini. Bab 1 pendahuluan terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan yang terakhir adalah manfaat penelitian. Yang pertama, latar belakang. Pandemi COVID-19 di Indonesia mulai terjadi pada Maret 2020, dimulai dengan adanya korban positif di Kota Depok. Setelah itu, peningkatan kasus pun terjadi di seluruh wilayah Jabodetabek, sehingga menjadi kawasan zona merah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengeluarkan surat keputusan nomor 13A terkait penetapan masa darurat akibat virus corona. Berdasarkan penetapan tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud mengeluarkan surat edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36962/MPK-A/HK/2020 tertanggal 17 Maret 2020 tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah bagi tenaga pendidik merupakan perubahan yang harus dilakukan oleh dosen untuk tetap mengajar mahasiswa. Pendidikan dengan jarak jauh memiliki tujuan agar mutu pendidikan meningkatkan dan relevansi pendidikan, serta meningkatkan pemerataan akses dan perluasan pendidikan. Pendidikan jarak jauh yang diselenggarakan dengan penjaminan kualitas yang baik dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan merupakan salah satu mekanisme perluasan akses pendidikan tinggi. Program belajar jarak jauh atau PBJJ merupakan alternatif yang digunakan saat ini oleh universitas untuk melaksanakan proses belajar mengajar walaupun tidak dengan tatap muka. Perubahan proses belajar dari tatap muka menjadi PBJJ merupakan suatu keputusan yang harus dilakukan oleh universitas agar tujuan pendidikan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Wabah COVID-19 menjadi sumber stres dengan pengaruh yang besar, baik untuk individu maupun kelompok sosial. Individu dapat mengalami masalah psikologis yang berbeda, terutama jika seseorang mengalami langsung terpapar COVID-19. Penelitian Hasanah, Ludiana, Imawati, dan Livana pada tahun 2020 menunjukkan bahwa mayoritas masalah psikologis yang dialami mahasiswa dalam proses pembelajaran daring yaitu kecemasan. Namun stres dan depresi juga terjadi pada mahasiswa selama pandemi COVID-19. Penelitian Livana, Mubin, dan Bastomi pada 2020 menunjukkan bahwa penyebab stres mahasiswa selama pandemi COVID-19 adalah tugas pembelajaran. Tugas pembelajaran menjadi hal wajar dalam dunia pendidikan, khususnya mahasiswa. Namun hal ini menimbulkan masalah psikologis. Salah satu masalahnya yaitu depresi. Depresi adalah gangguan yang sering terjadi di pusat konseling perguruan tinggi. Berbagai peristiwa stres terkait dengan gejala depresi terutama disebabkan tantangan baru dan stres dari kehidupan akademik, keluarga, dan domain sosial. Hal tersebut meningkatkan depresi di kalangan mahasiswa. Studi sebelumnya melaporkan bahwa depresi di kalangan mahasiswa terjadi di seluruh dunia dan prevalensi tampaknya meningkat. Studi ini menunjukkan bahwa prevalensi depresi di kalangan mahasiswa adalah 33%. Steptoe et al. Menunjukkan bahwa negara Asia memiliki gejala depresi tingkat tertinggi. Penelitian lain menunjukkan 43% mahasiswa melaporkan gejala depresi yang dapat mengganggu studi. Gejala depresi ini memberikan pengaruh negatif pada mahasiswa dan berpengaruh pada kinerja akademis,
dan juga menyebabkan pikiran negatif. Para siswa yang dievaluasi selama periode pandemi menunjukkan tingkat kecemasan, depresi, dan stres yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan para siswa pada masa-masa normal. Hasil menunjukkan bahwa pandemi memiliki efek psikologis negatif pada mahasiswa. Yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah kami ada dua. Yang pertama, bagaimana tingkat pemahaman materi dan tingkat depresi pada mahasiswa Universitas Airlangga selama perkuliahan daring. Dan yang kedua adalah bagaimana hubungan tingkat pemahaman materi dengan tingkat depresi pada mahasiswa Universitas Airlangga selama perkuliahan daring. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman materi dan tingkat depresi pada mahasiswa UNER selama perkuliahan daring. Dan yang kedua, untuk mengetahui hubungan antara tingkat pemahaman materi dengan tingkat depresi pada mahasiswa UNER selama perkuliahan daring. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Manfaat penelitian pada kali ini dibagi menjadi dua, yaitu bagi akademisi dan bagi masyarakat umum. Bagi akademisi adalah untuk menambah wawasan dalam penerapan metode statistika dalam menganalisis antara tingkat pemahaman materi dan tingkat depresi pada mahasiswa UNER selama perkuliahan daring, serta hubungan antara tingkat pemahaman materi dengan tingkat depresi pada mahasiswa UNER selama perkuliahan daring. Dan bagi masyarakat umum adalah untuk memberikan informasi terkait tingkat pemahaman materi dan tingkat depresi pada mahasiswa UNER selama perkuliahan daring, serta hubungan antara tingkat pemahaman materi dengan tingkat depresi pada mahasiswa UNER selama perkuliahan daring. Sekian presentasi pada kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.